Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aura Kalista dari Fisika 2020. Kali ini akan menjelaskan mengenai matkul elektromagnetika, yaitu bak magnet stokastik, medan magnet pada suatu materi, elektrodinamik, dan hukum konservatif. Berikut penjelasan soal-soalnya. Baik, pertama kita akan membahas bab 5, yaitu magnetostatik. Soal pertama yang akan dibahas yaitu nomor 23. Pertama-tama kita akan mencari vektor potensial dari suatu magnet yang ada pada kabel lurus yang memiliki arus I. Jadi kabel ini itu ada di koordinat aksis Z, di mana ini tuh kabelnya, lalu ini tuh Z2, dan dia akan membentuk semacam segitiga siku-siku. Dan kita juga menggunakan persamaan 5.66 untuk soal ini. Dan kita akan mencari apakah jawaban kita konsisten dengan persamaan 5.37. Pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu bahwa persamaan berikut yang saya lingkari adalah persamaan vektor potensial magnet. Jadi vektor potensial magnet di sini adalah μ0 per 4pi integral I per R dz. μ0 itu sebagai permeabilitasnya, I sebagai arusnya, dan R sebagai jaraknya. Karena jaraknya berbentuk seperti rumus Pythagoras, maka kita gunakan persamaan R sama dengan akar S kuadrat plus Z kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras yang akan kita substitusikan kepada persamaan vektor potensial magnetik berikut. Jadi, kita akan substitusikan sebagai berikut, di mana R diganti dengan ini, lalu kita kembali substitusikan lagi dengan integral dari Z1 menuju Z2, dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu μ0 dikalikan I dibagi 4 dikalikan pi dalam kurung logaritma natural dalam kurung Z kuadrat ditambah akar Z2 kuadrat ditambah S kuadrat dibagi logaritma natural dari Z1 ditambah akar dari Z1 kuadrat ditambah S kuadrat pada vektor tunggal Z, vektor satuan Z. Selanjutnya, karena ditanyakan apakah jawaban kita konsisten dengan persamaan 5.37, mari kita buktikan. Jadi ini adalah medan magnet pada suatu arus yang berjalan lurus. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut, μ0 dikali arus per 4pi S dalam kurung sin theta 2 dikurang sin theta 1. Jadi I-nya sebagai arus, μ0 sebagai permeabilitas, S-nya sebagai jarak, dan sin theta sebagai sudutnya. Kita akan masukkan disubstitusikan menggunakan, dan kita gunakan operasi turunan parsial sebagai berikut. Dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. B sama dengan μ0 dikali I per 4pi kali S dalam kurung Z2 per akar Z2 kuadrat plus S kuadrat dikurangi Z1 per akar Z1 kuadrat plus S kuadrat theta vektor satuan. Jadi di sini bisa diketahui bahwa persamaan sin theta kuadrat sama dengan fungsi sin theta 2 sama dengan Z2 per akar Z2 kuadrat plus S kuadrat. Dan sebagai berikutnya, berarti sudah terbukti dan konsisten dengan persamaan yang sebelumnya kita dapatkan dari mencari vektor potensial magnet. Selanjutnya adalah soal nomor 24, berapa kepadatan arus yang akan dihasilkan oleh suatu vektor potensial A sama dengan K vektor satuan theta, di mana K ini di mana K ini konstan, dan ini adalah pada suatu koordinat cylindrical. Jadi pertama-tama kita memiliki ini tiga persamaan. Persamaan pertamanya itu B nabla cross A,
nabla cross A sama dengan persamaan sebagai berikut, dan B, dan baik, kita pertama-tama akan memasukkan rumusnya. Nabla cross A, kita akan mendapatkan persamaan K per S vektor satuan Z. Vektor satuan Z. Kemudian, kita akan memasukkan nabla cross B dan mendapatkan persamaan K per S kuadrat vektor satuan theta. J ini sebagai rumus kepadatan arus, yaitu 1 per mu 0 dalam kurung nabla cross B. Dan kita akan masukkan persamaan nabla cross B sebelumnya ke dalam sini, dan kita akan mendapatkan kerapatan atau kepadatan arus dari vektor potensial A tadi adalah K per mu 0 S kuadrat vektor potensial theta. Nomor selanjutnya adalah nomor 25. Di sini B atau medan magnet ini seragam, dan kita harus menunjukkan apakah persamaan berikut, yaitu fungsi A R sama dengan minus setengah dikalikan R cross B. Apakah ini bekerja? Nanti kita juga akan periksa apabila nabla dot A sama dengan 0 dan nabla cross A sama dengan B. Lalu nanti kita akan cari apakah ada fungsi lain yang sama divergence dan curl-nya juga. Jadi operasi pertama di sini adalah kita mengetahui bahwa vektor dari R sama dengan X, I plus Y, Z tambah Z, K. Dengan I, J, dan K adalah vektor satuan. Pertama-tama kita mengetahui bahwa nabla dot R tersebut kita kalikan seperti ini dan kita mendapatkan hasil 3. Nabla cross vektor R sama dengan 0, nabla dot A sama dengan minus setengah dalam kurung B dot dalam kurung nabla cross R dikurang R dot nabla cross B. Persamaan nabla cross B diketahui sama dengan 0, dan nabla cross A sama dengan minus 1 per 2 dikalikan nabla cross dalam kurung R cross B. Dan kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dan kita akan mengetahui bahwa nabla dot B sama dengan 0, dan B dot nabla dikalikan R akan sama dengan B. Sedangkan nabla cross A sama dengan B. Ini dari persamaan sebelumnya yang telah kita ketahui. Jadi, pertanyaannya apakah nabla dot A sama dengan 0? Jawabannya adalah mirip semua. Dan nabla cross A sama dengan B sudah terbukti. Dan apakah ada fungsi lain yang sama? Berikut fungsi yang ditemukan, yaitu A sama dengan mu dikali N dikali I per 2 dikalikan R kuadrat per S theta vektor satuan. Baik, akan dilanjutkan ke bab 6. Baik, selanjutnya bab 6 yaitu medan magnet pada suatu materi. Soal pertama yang akan dibahas yaitu soal nomor 7. Jadi, yang ditanya adalah ada sebuah silinder yang panjang dan memiliki muatan magnet yang seragam, disebut M, paralel dengan koordinatnya. Ini diminta untuk mencari medan magnetnya karena M tersebut di dalam silinder dan juga pada luar bidang silinder tersebut. Yang pertama-tama yang seperti kita ketahui, M ini yaitu muatan magnet M yang seragam ini memiliki persamaan M dikali dengan Z vektor satuan. Jadi kita menggunakan persamaan kepadatan B. Jadi ini density-nya ya, yaitu memiliki persamaan nabla cross M sama dengan 0.
Lalu K ini adalah arus pada permukaannya, yaitu M cross satuan vektor N. K sama dengan M satuan vektor Z di-cross-kan dengan satuan vektor R, menghasilkan M satuan vektor theta. B sama dengan, lalu kita akan mendapatkan persamaan berikut. Persamaan ini adalah persamaan medan magnet pada suatu solenoid. B sama dengan mu0 sama dikalikan N dikalikan I dikalikan Z vektor satuan. Diketahui N sama dengan N per L. N adalah berapa banyak putaran dan L adalah panjang dari solenoid. Ini adalah arus dan disama dengan KB dikalikan L. Lalu kita substitusikan kedua persamaan ini ke dalam persamaan magnet pada solenoid tadi. Dan kita akan mendapatkan mu0 N KB sama dengan mu0 N KB dikalikan Z vektor satuan. Di mana seperti diketahui dia suatu silinder, jadi dia putarannya hanya satu. Jadi ini dimasukkan satu, hasilnya yang kita ketahui adalah mu0 M dikalikan vektor satuan Z. Kita akan lanjut ke nomor 18, yaitu ada sebuah bola yang memiliki material sifat magnetik yang ditempatkan pada suatu medan magnet B0, dan kita harus mencari medan magnet baru di dalam bola tersebut. Pertama-tama, yang seperti kita ketahui, H ini persamaan B dalam kurung R atau fungsi B, R, theta sama dengan B0, yaitu medan magnet seragam tadi. Dan kita akan masukkan persamaan ini ke persamaan H sama dengan minus nabla W. Dan hasilnya adalah minus B per mu0 dikalikan R cos theta. Lalu kita akan mengetahui potensial dari magnet potensial magnet pada bagian dalam bola, yaitu sigma A1 R pangkat I dan P dikalikan cos theta. Dan untuk potensial magnet luarnya sebagai berikut persamaannya, lalu akan kita integralkan dan akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Seperti ini sekiranya untuk nomor 18 yang akan kita ketahui bahwa magnet yang seragam tersebut adalah I tambah XM per 1 plus XM per 3 B0. Dilanjutkan kembali ke soal nomor 20. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghilangkan sifat magnet dari suatu magnet permanen pada poin C dalam sebuah loop histeresis. Nah, jadi ini gimana kita kembalikan lagi pada keadaan awalnya dengan M sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Jadi penjelasan di sini yang bisa kita dapatkan adalah menurut hukum teori bahan magnet fero, ketika dipanaskan akan kehilangan sifat magnetiknya. Kehilangan ini bila magnet tersebut dipanaskan di atas suhu Curie, yaitu maka kita akan mendapatkan magnet yang didemagnetisasi dan pergi ke keadaan semula, yaitu M sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Dan juga jika magnet berada di antara kutub magnet elektro dan magnet bolak-balik berkali-kali dan setiap kali membalikan arah medan magnet juga mengurangi besarnya medan magnet tersebut. Jadi kita dapat mendemagnetisasi magnet secara permanen. Baik, selanjutnya ke bab 7. Baik, selanjutnya adalah bab 7 mengenai elektrodinamika. Soal pertama yang akan dibahas yaitu nomor 5. Suatu baterai dengan gaya gerak listrik atau IMF-nya sama dengan epsilon
dan resistor internalnya disebut sebagai R, itu digantungkan pada suatu variabel yang memiliki muatan resistan R. Jadi apakah kita apabila kita mau mengantarkan suatu daya maksimum kepada muatan tersebut, resisten R berapa yang akan dipilih? Dan kita nggak bisa mengubah epsilonnya dan juga R-nya ya. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya pertama-tama arus yang diantarkan oleh baterai itu bisa disebutkan sebagai persamaan berikut E per R plus R besar. Dengan daya yang diantarkan pada suatu muatan sama dengan P sama dengan I kuadrat dikalikan R besar. Dan kita memiliki persamaan lain dari P tersebut atau dari dayanya. Dari dayanya itu P sama dengan E kuadrat per dalam kurung R ditambah R besar kuadrat dikalikan R besar kuadrat. Dan turunan parsial dari do P per do R sama dengan 0. Di sini kita kembali turunkan parsial lagi dan hasilnya tetap 0 juga. Jadi bisa dibilang berapa banyak dayanya itu tergantung pada internal resistan dan muatan resistannya yang sama besar. Selanjutnya 7 nomor 10. Soal yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai suatu loop yang memiliki kecepatan sudut omega dan juga ada sebuah medan magnet seragam B menuju ke arah kanan. Jadi kita mencari fungsi epsilon dalam kurung T untuk alternating current generatornya. Jadi, menurut hukum induksi Faraday, gagal induksi dalam setiap rangkaian tertutup sama dengan negatif dari laju perubahan flux magnet terhadap waktu yang dilingkupi oleh rangkaian tersebut. Gagal induksi dalam kumparan ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu fungsi E dalam kurung T sama dengan minus D omega per dt. Jadi ini sama dengan BA cos theta. Tetanya di sini adalah omega dikalikan T atau kecepatan sudut dikalikan waktu. A besar atau medan potensial vektor magnet sama dengan A kuadrat. Dan dimasukkan ke persamaan kembali, dan kita akan mendapatkan jawabannya itu B A kuadrat dikalikan omega dikalikan sin dikali omega dikalikan T. Selanjutnya yaitu nomor 15. Nomor 15 itu ada suatu solenoid panjang yang memiliki radius A dan putaran N permuatan dengan panjang yang membawa suatu arus dengan fungsi I dalam kurung T pada arah vektor satuan theta. Nah, kita harus mencari medan listriknya dengan besaran dan juga arahnya tentunya. Lalu nanti pada jarak S dari suatu koordinat yang ada di dalam dan juga di luar solenoid tersebut. Jadi yang kita cari di sini adalah kan magnetik dari suatu solenoid itu B sama dengan S dengan persamaan mu 0 dikalikan N dikalikan 1 dengan mu 0 adalah permeabilitasnya. Permeabilitas magnet, N adalah putaran dari solenoid, kumparan solenoidnya, dan I adalah arus. Ini B dot A. Lalu kita akan mendapatkan bahwa medan vektor potensial magnetnya itu sama dengan pi dikalikan radius kuadrat. Lalu kita mendapatkan ini, persamaan ini nanti kita akan turunkan parsial. Turunan parsialnya akan dimasukkan ke dalam persamaan berikut.
Dengan turunan dan operasi bilangan lainnya, kita akan mendapatkan jawaban yaitu minus Pi dikalikan A kuadrat dikalikan mu0 dikalikan N per 2Pi dikalikan S dengan turunan parsial do I per do T vektor satuan sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke bab 8. Baik, selanjutnya kita ke bab 8, yaitu mengenai hukum konservasi. Yang pertama soal yang akan kita bahas adalah dari nomor 1. Hitung daya atau kekuatan dengan energi per satuan waktu yang melewati suatu kabel pada contoh 7.13 dan juga pada soal 7.62. Kita asumsikan bahwa dua konduktor ada pada potensial tegangan F dan juga mempunyai arus I. Jadi pertama-tama di sini energi flux yang secara instan atau gelombang energi flux yang secara instan itu sama dengan kuantitas pointing vektornya. Jadi misalkan nih, suatu arah dari pointing vektor itu mengarah ke suatu electromagnetic wave propagations. Berarti jadinya persamaannya adalah S sama dengan 1 per mu E cross B. Nah, di sini kita memiliki persamaan daya yang melewati suatu kabel, yaitu P sama dengan DU dikurang DT plus integral S dot dA. Dan kita mempunyai persamaan berikut. Kemudian persamaan ini persamaan P ini disubstitusikan, masalahnya persamaan S disubstitusikan ke persamaan P. Selanjutnya kita akan mendapatkan 1 per mu diintegralkan E cross B didotkan dA. Lambda sama dengan Q per L. Q per LL sebagai panjang dan Q sebagai muatannya, lambda sebagai panjang gelombangnya. Lalu L di sini itu panjang itu ya, media di mana ada muatan unitnya. Kemudian dilanjutkan lagi persamaannya selanjutnya sampai dengan ini. Jadi seperti yang diketahui bahwa ini terbukti kalau misalkan power energi per unitnya itu sama dengan P sama dengan I kali V, yaitu arus dikalikan beda tegangan. Selanjutnya ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah kekuatan medan magnet di antara Northern dan Southern Hemisphere yang ada pada suatu bola. Jadi pada suatu kulit bola dengan radius R, kecepatan sudutnya omega, dan surface charge density atau muatan pada kulitnya, muatan pada kulitnya itu O. Di sini sama dengan soal nomor 5.44, tapi di sini menggunakan Maxwell stress tensor dan juga persamaan 8.21. Jadi interaksi antara listrik dan juga medan listrik dan medan magnet ini bisa dihitung menggunakan Maxwell stress tensor ini. Jadi Maxwell stress tensor itu tuh sebagai berikut yang ini. Jadi ini adalah Maxwell stress tensornya. Kemudian di sini TIJ sebagai magnitude of force acting per unit, jadi muatan magnitudenya berapa. ITH itu adalah kekuatan dayanya, dan B sebagai medan magnetnya.
Kemudian daya elektromagnetik yang melewati suatu volume V itu bisa ditentukan sebagai persamaan berikut. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan lain dan lainnya. Ini akan terus diturunkan sesuai dengan persamaan Maxwell tadi untuk menemukan force magnetic attraction-nya ya antara kedua kutub selatan dan kutub utara tadi, dan kita akan mendapatkan ini yaitu minus P mu 0 dalam kurung O WR kuadrat per 2 dalam kurung kuadrat dengan vektor satuan Z. Nomor 16, ini pada bab 8, suatu bola dengan radiusnya R memiliki suatu polarisasi P dan juga magnetisasi seragam M. Ini nggak selalu pada arah yang sama. Kita diminta untuk mencari elektromagnetik momentumnya. Dengan konfigurasinya begini, diberikan hint jawabannya 4/9 Pi mu 0 R pangkat 3 M cross P. Jadi, sudah dilihat ini soalnya yang pertama. Jadi, medan listrik di dalam suatu bola yang memiliki polarisasi seragam itu minus 1/3 epsilon 0 dikalikan P. P ini itu polarisasi sebagai polarisasi. Maaf, kemudian ini E ini adalah yang di bagian luar dengan 1/4 Pi dikalikan epsilon 0 dikalikan 1/R3 kuadrat R pangkat 3 dikalikan 3 P dot vektor satuan R dikalikan vektor satuan R dikurangi P. Lalu kita bisa menghitung medan magnet di dalamnya yaitu dengan persamaan 2/3 mu 0 dikalikan M, dan medan magnet di luarnya yaitu mu 0/4 Pi 1/R pangkat 3 dan 3 M dot R vektor satuan R vektor dikalikan R vektor satuan minus M. Dan ini adalah persamaan P-nya atau polarisasinya, berikut persamaan magnetisasinya, dan ini ada I, E min ini adalah satuan arus di bagian dalamnya sebagai berikut, dan kita akan menurunkan dan juga mensubstitusikan berbagai macam persamaan tadi ke dalam persamaan berikut, diteruskan, dan baru kita akan mendapatkan bahwa jawabannya adalah sebagai berikut, 8/27 V R pangkat 3 M cross P. Untuk bab 8 telah selesai, berarti menandakan bahwa video pembahasan telah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.